Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Umi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja ya dan selalu sehat walaupun belajar di rumah. Dalam video pembelajaran kali ini, Kak Umi akan mengajak adik-adik untuk belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Ikuti terus Kak Umi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Di sini saya memiliki contoh 3/4 ditambah 7/8 sama dengan berapa? Nah, ketika kita melihat soal pecahan biasa seperti ini, kita harus memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Apakah penyebutnya itu sama ataukah penyebutnya itu berbeda? Coba kita lihat, ternyata penyebutnya berbeda. Jadi, ketika penyebut berbeda, kita tidak bisa langsung menjumlahkan angka pembilang yang 3 ini ditambahkan dengan angka pembilang 7, itu tidak bisa. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menyamakan penyebut yaitu dengan mencari faktorisasi prima dari 4 dan mencari faktorisasi prima dari 8. Masih ingat ya kalian dengan pohon faktor? Nah, untuk mencari faktorisasi dari 4, kita gunakan pohon faktor. Nah, masih ingat pohon faktor? Pohon faktor itu yaitu membagi angka di atas dengan angka apa? Dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari 2 bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Adakah yang sudah tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa membagi bilangan itu sendiri atau 1. Nah, di sini 4 dibagi berapa? Coba kita bagi 2. Bisa apa tidak? 4 dibagi 2. Tentu bisa, yaitu 2. 2 dibagi lagi. Apakah mungkin kita bagi lagi? Karena kalau kita bagi lagi nanti jawabannya 1. Tidak perlu kita tulis. Jadi cukup sampai sini saja. Selanjutnya kita tuliskan di sini. Tadi faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 sama 2. Kita tuliskan 2 dikali 2 atau ditulis 2 dipangkat 2. Nah, sekarang kita mencari faktorisasi prima dari 8. Caranya sama dengan menggunakan pohon faktor 8. Kita bagi berapa? Coba kita bagi 2. Berapa jawabannya? Oh, ternyata bisa 4. Kita bagi lagi. Berapa jawabannya? 2. Nah, setelah ini selesai, kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 4 dan 8 sudah ketemu. Selanjutnya adalah kita tentukan KPK dari kedua faktor ini. Dari 4 dan 8. KPK. Nah, ingat, KPK singkatan dari apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, langkah untuk menentukan KPK adalah dilihat dari kedua angka ini. Dari kedua ini dilihat dari angka yang sama terlebih dahulu.
Nah, di sini ternyata hanya ada satu. Di sini 2, ini 2 lah. Kita tuliskan yang pangkatnya terbesar. 2 pangkat 3 ya, yang terbesar. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, seperti ini. Jadi KPK-nya sudah ketemu 8. Nah, selanjutnya 8 ini kita tuliskan di mana? 8 ini kita jadikan apa tadi? Penyebut. Nah, kita tuliskan di bawah sini. Karena ini tandanya tambah karena penjumlahan. Di sini juga tambah. Ya, ini 8. Nah, 8 dari mana? Ya tadi, dari KPK tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya untuk mengisi pembilang di atas ini. Caranya bagaimana? Nah, 8 ini kita bagi 4. Ya, 8 ini kita bagi 4. Kemudian setelah itu kita kali 3. Nah, 8 dibagi 4 berapa? Saya tuliskan di sini aja ya, biar kalian tidak bingung. 8 kali 4. 8 dibagi 4, kemudian dikali 3. Selanjutnya yang ini untuk mengisi pembilang di atas ini. Dari 8 ini kita bagi dengan 8 penyebut ini. Nah, kita bagi. Setelah itu kita kalikan 7 dengan pembilangnya. 8 dibagi 8 dikalikan 7. Nah, setelah itu di sini kita tuliskan penyebutnya tetap 8. Nah, kita hitung ini. Karena ini operasi pembagian sama perkalian, jadi ngitungnya urut enggak apa-apa ya. 8 dibagi 4 berapa? 2. Kalikan 3, 6. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian yang ini, 8 bagi 8 berapa? 1. Kalikan 7 berapa? 7. Nah, jawabannya seperti ini, 6/8 tambah 7/8. Sekarang kita perhatikan penyebut sudah sama. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tambahkan langsung pembilangnya. 6 ditambah 7 berapa? 13/8. Penyebutnya 8. Nah, perhatikan. Angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, masih ingat caranya kemarin bagaimana? Ada 2 cara ya. Caranya porogapit. 13 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? Kalikan 1 sama dengan 8 ya. 1 kali 8, 8. Dikurangi 13 kurangi 8 berapa? 5. 5 bagi 8 sudah tidak bisa, maka dari itu harus stop, tidak usah dilanjutkan. Boleh pakai cara kedua. Cara kedua dengan cara pengurangan. 13 kurangi 8. Pembilang kurangi penyebut. Kurangi 13 kurangi 8 berapa? 5. Nah, ini kurangi lagi 8. Apakah bisa 5 kurangi 8? Oh, tidak bisa. Maka dari itu kita tuliskan untuk ini. Ini terjadi berapa kali pengurangan? 1. Kemudian sisanya berapa? 5. Penyebutnya berapa? 8. Ini juga sama, 1/5/8. Kita tuliskan di sini 1/5/8. Nah, mudah kan adik-adik? Nanti kalian bisa berlatih lagi membuka buku matematika kalian. Kalau tidak, nanti kalian bisa membaca di internet. Sekian dari kakak, terima kasih. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah cara menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Langkah pertama adalah cari faktorisasi prima dari angka penyebut. Langkah kedua, tentukan KPK. Langkah ketiga, gunakan KPK sebagai penyebut. Langkah keempat, KPK yang telah dijadikan penyebut itu nanti dibagikan dengan penyebut awal dan dikalikan dengan pembilang. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Untuk penyebut tetap sama, yaitu penyebut yang kita cari KPK-nya tadi.
Nah, kemudian apabila hasil dari penjumlahan itu pembilang lebih besar dari penyebut, maka yang harus kita lakukan adalah mengubahnya dalam bentuk pecahan campuran. Hanya itu saja dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.